KKN. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja kita masuk ke sesi sharing pada malam hari ini. Kepada Bang Akil dan juga Kak Ajija, waktu dan tempat disilahkan. Oke, makasih Luvia. Tes suaraku jelas nggak guys? Oke, mungkin Aziza boleh tolong share screen. Jadi ini aku berdua ya sama Aziza, nanti ganti ya ada sesi. Oke, sebelum mulai materi lah. Jadi aku mau nanti kita ini kan ini namanya bincang santai ya, bincang santai akademik. Jadi kalian kalau ada pertanyaan atau mau dibahas boleh langsung ketik di kolom chat aja kalau kalian nggak mau on mic, atau reset terus on mic boleh juga. Nah di sini kami nggak cuma bahas tentang KKN lah, kalau yang kayak dibilang Lovia tadi, tapi kami juga akan bahas strategi kalian lah untuk di semester 5, apa aja yang mungkin kalian butuhkan dan apa aja yang mungkin kalian harus tahu gitu sebelum kalian ke semester 5. Oke, jadi bincang santai yuk. Nah ini dia slogannya. Oke, jadi di sini aku sama Aziza nanti bakal dibagi 2 sesi kayak aku bilang tadi. Yang pertama dari aku dulu. Mungkin boleh lanjut Zah. Oke, udah semester 5 aja nih kalian. Nah, kalau di waktu aku kemarin, waktu aku semester 5, itu pertama kali kayak aku jumpa sama kalian semua. Karena waktu semester 5 kan jadi panitia kader gitu. Kayak kalian sekarang kan juga akan jadi panitia kader, bahkan kemarin udah ya, waktu prakaderisasi. Nah, jadi di sini apa ya, bisa dibilang krusial lah semester 5 ini untuk teman-teman HMSD, apalagi angkatan 24 data Sena, di mana nanti pasti bakal banyak proyek-proyek lah yang bakal kalian hadapin, dan juga matkul yang makin advance lah ke depannya. Oke, jadi di sini ada beberapa matkul di semester 5 buat teman-teman. Kalian mungkin udah ambil KRS semua belum? Udah ngisi belum KRS? Sudah bang. Oke, mantap Apli. Oke, ini ada matkul wajibnya, ada data mining, DBD, Komstat, Anmol, PM, Anbis, sama pergudangan data. Oke, ini kita mau, aku mungkin jelasin satu-satu ya. Mungkin di matkul wajib dulu untuk kalian. Pertama di data mining. Nah, data mining itu setahu aku dia satunya praktikum kayak biasa, kayak matkul 3 SKS pada umumnya lah, bakal ada praktikumnya juga. Nah di data mining ini kalian bakal belajar sebenarnya belum ke scraping. Kalau di zaman kami kemarin ya, scrapingnya cuman tipis-tipis diajar sama dosen, cuman lebih ke belajar tipe data lagi, kayak struktur data malah bahkan. Cuman nggak cuman bahas tentang data teks atau data angka yang kayak biasa kalian sebelumnya, tapi udah mulai masuk sih kalau nggak salah aku, itu kita bahas tentang tipe data, gambar dan audiovisual, tapi hanya sedikit banget gitu yang dibahas. Ini tetap aja yang didalamin yaitu data angka seperti biasa loh, data mining. Sebenarnya data mining ini harusnya scraping, cuman dosen kita ya nggak tahu di zaman kalian bakal lebih banyak nggak diajarin cara mengambil data, alias data mining yang beneran mining lah. Oke, terus ada TBD teman-teman. TBD itu lanjutan dari Basdat. Kalau kalian udah pada ngambil Basdat kan kalian? Oke. Jadi kalau di TBD ini dia mirip Basdat, lanjutan Basdat. Kalau di Basdat kemarin kita cuma bahas XAMPP ya kalian ya mainnya ya. Basdat. SQL, bahasa SQL ya. Nah, kalau di TBD nanti kita bakal belajar cara bikin basis data di berbagai jenis tipe data lagi teman-teman. Mirip-mirip data mining tapi ini versi basis datanya gitu. Di mana nanti kalian bakal coba membuat basis data spasial, itu main QGIS, ArcGIS juga kalau nggak salah. Nah itu penyimpanan laptop kalian kalau bisa sekarang
kosongin lah hal-hal yang mungkin nggak terlalu perlu gitu. Atau kalau mau beli hard disk, dipindahin dulu file yang ke sana ya. Karena nanti lumayan ini sih di TBD ini. Kalau misalnya nggak kelar di lab, lanjut di rumah biasanya TBD. Itu untuk TBD. Oh ya, kalian kalau aku lagi ngomong gini terus ada yang mau ditanya langsung aja ya. Saya atau apa. Santai aja. Kita di sini bincang-bincang. Oke, kita lanjut di Comstat. Nah, Comstat. Comstat ini sebenarnya aneh menurut aku ya teman-teman. Karena kalian dapat di semester 5 ya. Yang mana Comstat ini sebenarnya menurut aku ngajarin dasar R malah. Harusnya duluan Comstat ini menurut gue dibanding ADS. Tapi nggak tahu kenapa kurikulum kita ya. Nah, nanti di Comstat ini sebenarnya kalian belajar R dari awal lagi. Mendefinisikan variabel bahkan diajarin lagi loh di Comstat. Oke, R, versi statistik. Terus bakal belajar ini. Ya mirip-mirip ADS lah. ADS versi gampang ini sebenarnya Comstat. Saya wajib A ini kalian kalau ngambil Comstat ya. Tahu. Oke, ini baru ini di kalian. Yang mana pembelajaran mesin atau machine learning. Yang mana kami waktu di zaman kami dapatnya di semester 6 dan kalian dapatnya di semester 5 ya. Nah, ini apa namanya? Pemodelan ya sebenarnya udah dimulai juga ketika kalian SSD kemarin. Kalian udah bikin model-model kan, model pakai ID3 kah atau decision tree. Nah, nanti pembelajaran mesin ini lebih luas lagi cakupannya. Kalian bakal bikin berbagai model machine learning yang banyak klasifikasi lah, ada yang untuk regresi atau yang untuk apa namanya clustering gitu. Oke, selanjutnya ada analitik bisnis. Ini wajib ya kalian semua. Anbis sama pergudangan data wajib. Apa pilih salah satu? Boleh ngambil dua-duanya bang, tapi Anmul nggak diambil tapi. Oh iya, kita belum bahas Anmul. Sorry lupa. Anmul. Nah, Anmul ini kalau nggak salah, ya Anmul di semester 5. Anmul ini matkul kematian guys waktu di zaman kami. Ini hitung analisis multivariat, statistika, hitung-hitungan, matematika ya kayak lanjutan rancok lah bisa aku bilang Anmul ini. Ini matkul kematian. Harus apa ya? Sebenarnya gampang kalau kalian memperhatikan lagi-lagi ya. Nah, Anmul. Berarti Anmul boleh nggak diambil, Afdal? Apa bang? Anmul boleh nggak diambil? Kalau dari Pak Fajri tadi boleh bang, kayak Henry itu, dia ngambil pergut sama Anbis. Anmulnya nggak diambil Yalah, tapi. Ambil pergut sama Anbis saja, Anmul nggak usah. Bercanda. Ya tergantung kemampuan kalian kan kita ada kelemahan dan kelebihan masing-masing di tempat. Kalau kalian memang suka ngitung-ngitung, silakan ambil Anmul. Yes. Oke, mungkin aku lanjut ya pergudangan data. Anbis kebetulan aku nggak ngambil, tapi setahu aku nanti bakal belajar ya analisis bisnis. Nanti bakal main Tableau juga ya kalau nggak salah. Sama apa lagi toolsnya itu? Untuk Anbis guys, Fabio atau Aziza boleh bantu jawab gitu. Untuk Anbis yang udah ngambil Anbis. Tableau ya, Tableau. Iya, yang buat dashboard itu yuk. Lupa lagi ya. Power BI. Oh ya, Power BI. Nah, iya Power BI. Nah, itu Bu. Bakal kalian pakai itu guys. Untuk di Anbis. Ya kayak bikin dashboard bisnis kalian lah. Secara sederhana begitu. Terus ada di pergudangan data. Nah, pergudangan ini data ini sebenarnya menurut aku malah lanjutan dari TBD teman-teman. Tapi ya inilah adanya kurikulum kita lanjutan bisa dibilang kalian bakal diajarin cara bikin sebuah data warehouse. Yang mana data warehouse itu adalah bagian dari
big data. Ini nanti lanjutannya di ABD di semester 6-nya kalian. Toolsnya kalau DW ini atau pergudangan data ini nanti kalian bakal main di Azure. Azure apa ya namanya? Lupa lagi. Bakal main Azure pokoknya, diajak bakal sama Pak Ardika yang pasti. Tugasnya lumayan lumayan berbobot ya teman-teman. Yang penting tugasnya kelar itu auto A sih setahu aku. Terus kalau UTS UAS ya teori masih gampang lah buat data Sena ini. Oke. Aduh, sumpah ini kita bahas matkul pilihan ya. Berarti kalian bisa ngambil matkul berapa sekarang? Halo? Satu bang, tapi pilihannya ada 3, Anmul, Anbis, sama ini Pergut. Pergut ya? Anmul, Anbis, Pergut. Berarti SNP, Pengpol, komputasi paralel sama MSS nih enggak? Belum bang, belum. Oh belum ya? Salah nih berarti aku masukinnya. Oke. Oke, itu seperti nggak usah kita bahas lah ya ini statistika non parametrik, pengenalan pola, komputasi paralel sama MSS. Karena kebetulan aku juga belum ngambil satupun dari 4 ini, teman-teman. Ya ini mungkin untuk matkul ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin kayak tools apa yang digunain atau strateginya lah untuk dapat nilai bagus di setiap matkulnya. Gantung dosol kayaknya bang, sama Bu Iliana ada yang ngambil SNP setahu gue dan Ambis Anmul. Pergut itu MKW nggak sih bang? Nah iya, setahu aku juga itu. Cuman kalau misalnya SKS nggak cukup, orang baru apa namanya ngelepas entah Ambis Anmul atau Pergut. Kalau aku kemarin kebetulan emang karena nggak mau ngambil banyak sih, jadi nggak ngambil Ambis. Baru ngambil Ambis bareng kalian kayaknya. Terus Ibu Anmul wajib, Ambis Pergut salah satu. Berarti Ambis Pergut salah satu, terus ambil satu MKP yang lain ya. Tuh. Ya kan? Dosennya nggak konsisten nih. Ada yang beda-beda. Kalau Bu Yuli kayak gini. Nih, Fabio baru ngambil Pergut. Beda kami. Fabio belum ngambil Pergut, aku belum ngambil Ambis. Jadi kami ketemu sama kalian lah. Nah, Kak Aziza nih yang udah ngambil keduanya. Iya Kak Zah? Sorry, ngambil apa tadi? Lu udah ngambil Ambis sama DW kedua-duanya belum? Apa salah satunya belum? Enggak. Gue baru ngambil Anbis doang sih. Dewi belum. DW belum. Ya udah DW besok aspaknya aku ya guys. Dia sepakin, apalagi ngaspakin Aziza sama Fabio kan. Oke. Ada lagi yang mau ditanya tentang matkul teman-teman? Kalian udah validasi belum? Belum bang. Belum ya? Apa ada yang udah? Belum bang. Anmul trik biar bagus nilainya jadi PJ kelas guys. Gak bercanda. Aku PJ kelas dapat nilai kecil juga. Padahal dia sengaja ngambil Anmul kan jadi PJ kelas supaya nggak nolong. Emang sesuai nilainya, sesuai nilai ujian kalian lah kalau Anmul. Bohong Fabio, mana ada AB. Cuy. Nggak bercanda. Bang, tugasnya gimana? Apa dulu nih Hen? Matkul mana? Yang ada tugas tuh setahu aku itu ada DW atau pergudangan data. Anbis ada juga sih kalau nggak salah. ML kami kemarin nggak ada sih. Ada tapi nggak yang dipamerankan lah. Anmul nggak ada, Komstat ada. Komstat mirip-mirip ADS lah lagi-lagi. Terus TBD ada nggak ya rasanya? Kalau nggak salah gua nggak ada sih. Damin juga nggak ada. Ya, Damin juga nggak ada. Yang paling ribet itu sih paling DW sih guys. Kalau DW itu kayak apa ya? Ya
bisa dibilang yang data wrangling sama teori optimasi gitu. Data wrangling itu di zaman kami namanya rancangan percobaan, nggak pakai ini Hen, nggak pakai praktikum. Sekarang pakai praktikum ya, data wrangling. Kalau TO setahu gue nggak ada sih, bos. Kalau ada pun paling disuruh jawab soal banyak-banyak lah kalau TO ya, teori optimasi. Praktikum TO juga ada praktikum. Head, what? Baru tahu lagi. Berarti ada praktikum semua nih kalian. Tapi kan nggak ngambil sekarang nggak sih Hen? TO sama data wrangling? Sabar. Ambil sekarang ya. AI kecerdasan buatan juga ada ya kalian ya. Waduh, berarti slide aku ini salah guys. Bentar, kecerdasan. Oh, ini. Amin. Start. Oke, kita bahas ya. Berarti aku bahas lagi lah matkul yang belum di ini dibahas ini AI. AI kan nomor 25. Oh iya, angkatan 25 udah ngambil AI juga. Nah itu benar kata Bang Fabio. AI. Terus kalau apa namanya? Belum dibahas. Oh ya, kalau teori optimasi jujur aku baru tahu sih kalau bakal ada praktikum juga. Cuman kalau secara teori kemarin kami lebih ke matematika sih. Malah dia lanjutan dari kalkulus lah menurut aku. Bahas integral, metode-metodenya nanti. Main-main integral lagi kalian. Sama turunan kalau nggak salah. Terus kalau untuk data wrangling, rancok, itu lanjutan Ale. Iya, Ale lah bisa dibilang. Lanjutan Ale. Lanjutan Ale LMD. Bisa dibilang. Masih gampang sih data wrangling ini kalau di teorinya ya. Nggak tahu nih kalau dijadiin praktikum bakal gimana. MTK semua ada ini. Ya namanya sales data head. Iya sih, cuman secara ininya kurang sih memang teman-teman. Kayak di Damin itu kayak sayang banget nih kami belajar, cuman belajar jarak antar data cuy. Jarak garis apa namanya? Lupa lagi namanya, yang ada plus minus diagram kartesius. Nah, jarak titik di dalam diagram kartesius masa kami harus cari aja. Ada beberapa metode ya, banyak lagi metode yang dipelajarinya gitu. Kalau Damin data mining harusnya kita mining data kan yang diajarin. Nah emang gitu. Nanti di semester genap kalian bakal diajar. Oh jadi gitu yuk teorinya ya yuk. Pak Bia sering nongkrong sama dosen-dosen guys, makanya udah paham kali lah dia kalau soal beginian. Sama Pak Ardika juga sering ngopi ya kan. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya teman-teman terkait matkul nih? Salah ya berarti yang di PPT ini ya. Aku masukin matkulnya. Oke, kalau nggak ada mungkin eh aku mau lanjut lagi ke slide selanjutnya boleh Zak? Oke, KKN. Nah, KKN is coming. Jangan sampai kalian nggak KKN di semester 5, teman-teman. Oke, sebelum itu aku lihat-lihat eh, udah pada banyak yang KKN ya, anak data. Coba raise hand atau
absen dulu lah, yang udah KKN kayak Henry udah, yang udah Henry, siapa lagi yang udah ya, Lovia ini juga udah kalau nggak salah. Iya, ada yang ke pantai, seru tuh KKN-nya. Sampai salah kirim chat ke grup catur ada juga. Oke, eh, dosen yang jalan-jalan itu mah. Jadi KKN ini ada terbagi menjadi beberapa jenis teman-teman kalau di ITERA. Di tahun kami ya, ini aku ngambil banyak studi kasusnya. Yang pertama ada KKN rekognisi atau KKN PKM yang kayak Hendry sama Lovia ini mungkin bisa dibilang, atau teman-teman yang lain yang sekarang lagi KKN. Yang mana KKN rekognisi atau KKN PKM ini ya kita ngikut penelitian dosen yang punya penelitian terkait apa sih istilahnya, pengabdian masyarakat di desa gitu, makanya bisa diikutin. Nah di zaman kami kebetulan dosen data nggak ada nih yang buka KKN rekognisi atau PKM gitu, makanya nggak ada yang ikut. Yang paling yang ikut-ikut KKN rekognisi ini yang ditarik dari prodi lain, biasanya kayak Bang Desman kemarin atau Kak Tanti, mereka gabung sama prodi lain diajak untuk ikut KKN. Waduh, nanti dulu sabar, kita bahas satu-satu ya. KKN rekognisi atau PKM dulu. Nah, jadi kalian kalau punya channel atau link teman-teman yang dekat sama dosen atau kalian yang dekat sama dosen, kalian bakal diajak gitu. Biasa udah kelar sih harusnya ini KKN rekognisi. Itu di semester 4 ini biasanya, atau enggak sistemnya Sabtu Minggu nanti di semester 5 bakal ada juga KKN rekognisi. Kayak Kak Tanti itu Sabtu Minggu dia KKN ke desa. Jadi dia nggak nginep. Oke, sabar dulu ya, kita lanjut ke KKN tematik. Nah, KKN tematik ini aku kemarin KKN tematik, saya bilang di mana KKN tematik ini bikin sendiri kelompoknya, nyari sendiri DPL-nya, nyari sendiri program kerjanya, terus bikin proposal, apa lagi ya, siapa untuk KKN tematik. Ya itulah bisa bilang. Terus di KKN tematik ini biasanya di awal-awal semester 5 ini atau sebelum masuk malah udah mulai ada war tuh orang-orang yang mau KKN. Ngechat. Menurutku kelebihan KKN tematik ini karena orangnya rame ya teman-teman, 27 sampai 30 orang. Itu di biaya kalian lah nantinya, sum atau sumbangan kalian lah per orang. Jadi lebih murah menurutku untuk pengelolaan duitnya. Karena kalau ramai kan untuk masak atau apa kan lebih enak gitu, dan juga lebih aman untuk kalian nyari orang yang udah kenal gitu untuk di KKN tematik. Itu KKN tematik. Terus ada KKN tematik smart, itu semirip KKN tematik juga, cuman bedanya cuma satu, yaitu KKN tematik smart ini dia perginya Sabtu Minggu teman-teman, Sabtu Minggu nggak nginap dia. Kalau KKN tematik itu sama dengan KKN PPM, periodenya 1 bulan. Oke, lanjut KKN PPM ini KKN reguler lah bisa dibilang. Ini dari ITERA. Semuanya dari ITERA, kelompok, DPL, terus proker kalian susun juga tetap, cuman nggak perlu bikin proposal kalau di KKN PPM. Nah, terus ada 2 KKN spesial nih. Waktu di zaman kami ya, kebetulan sedang ada eventnya. Pertama ada KKN kebangsaan. Ini harusnya ada juga sih di tahun ini. Agenda tiap tahun ini harusnya KKN kebangsaannya. Nah, KKN kebangsaan ini kebetulan kemarin Bang Daru ya, perwakilan ITERA. Itu bisa dicari searching aja teman-teman terkait persyaratannya. Kalau nggak salah disuruh bikin sebuah rancangan program kerja deh untuk mau masuk KKN kebangsaan. Nanti diseleksi lagi di ITERA. Mana perwakilannya kemarin cuma 1 cowok 1 cewek, yaitu ada Bang Daru sama satu lagi Kahim PWK sekarang. Nah, selanjutnya ada KKN internasional. KKN internasional kebetulan tahun kemarin di tuan rumahnya itu di Lampung, makanya banyak kakak-kakak kalian yang keren-keren ini jadi ikut KKN internasional kayak Kak Aziza, Kak Dea, sama Kak Aisyah gitu. Itu jenis-jenis KKN. Nah, sebelum nanti bahas lagi ya, aku mau ngasih ini dulu ke kalian,
masih wejangan lah bisa dibilang. Aku harap orang ngasih tahu aku ini lebih cepat gitu. Kayak kalian kalau mau bikin kelompok, lihat dulu apa persyaratan KKN, minimal SKS, terus nilai-nilai, entah itu walaupun SKS-nya cukup tapi nilainya ada yang D atau C itu gimana gitu. Nah itu harus kalian lihat lagi di website KKN ada kalau nggak salah, buka aja di Instagramnya juga, Instagram KKN. Dibaca dulu itu buat yang teman-teman tematik ya. Jadi kalian kalau sedang ngebentuk kelompok itu bisa filter orang yang langsung, oh ini eligible nih. Kadang ada juga orang udah ngajak rame-rame nih, rupanya banyak yang nggak eligible untuk KKN di semester ini. Nah gitu. Terus KKN PPM juga syaratnya sama kalau terkait akademik ya, untuk KKN tematik, jumlah SKS dan ininya apa namanya dan nilainya mirip juga persis malah. Jadi harus kalian lihat lagi nilai kalian sekarang, kalian bisa nggak KKN sekarang gitu. Oke, ada pertanyaan nggak trial KKN? Aku baca chat dulu ya. Bang, saran desa untuk KKN Sindangan Nom, desa aku tahun lalu teman-teman. Kalau mau silakan lanjutkan, itu udah dari zamannya anak 22 data juga Bang Jim dulu ketuanya. Habis itu aku. Jadi kalau kalian mau lanjutin nggak apa-apa, tapi nanti dia di spill lah plus minusnya apa aja. Tapi kalian ini ya udah rame yang udah KKN ya. Mungkin teman-teman yang belum bisa ini ya, bisa dilihat-lihat lagi lah syarat-syarat biar gercep lah kalian. Urus-urus semua berkas-berkas itu di awal semester inilah sebelum kalian sibuk, entah itu nanti poker di himpunan, entah itu nanti ujian kalian, tugas-tugas kalian, nanti takutnya nggak kepegang teman-teman. Dari awal sekarang dilihat syarat-syaratnya apa aja. Kalau kalian mau ikut tematik silakan, atau kalian mau mungkin orangnya random mau kenalan sama orang baru ya udah ikut KKN PPM gitu. Itu sih kelebihan dan kekurangannya KKN tematik dan KKN PPM. Kalau rekognisi itu pandai-pandai kalian nyari dapat tawaran mungkin sama orang atau sama dosen diajak. Rekognisi ini ya nggak keluar biaya ya kalau nggak salah ya teman-teman. Ya Fabio ini rekognisi juga sih. Agak. Hendy keluar biaya nggak lu Hen? Rekognisi. Wih bayar cuy. Waduh, serius nih. Kok bisa bukannya ini ya ada kayak Afdal enggak? Bohong ini Henry mah. Udah Hen, keluar aja Hen. Iqbal gimana Iqbal? Iqbal nih rekognisi juga kan? Aman bang. Nggak bayar kan KKN rekognisi? Enggak bang. Nah itu. Jadi kalau kalian emang ini sebenarnya cara rekognisi ini sih yang paling recommended untuk kalian. Atau nggak KKN kebangsaan atau internasional ini kalau ada gitu lagi gitu. Coba aja. Nah, kalau bisa 500 per orang kami kena. Ya kalau pergi liburannya iya deh. Iya sih kayaknya Hen. Oh ya, kalian KKN rekognisi berapa lama? Ya, percaya, percaya. Nah, iya, iya. 500. Oke lah itu kalau sebulan 500. Udah sama makan sama poker kan? Siapa ya? Temanku ada yang PPM 2,5 juta cuk sebulan. Bayar makan sama tempat tinggal 8 hari 500 ribu. Jujur overpriced sih itu menurut aku ya. Untuk aku yang KKN-nya 30 orang tematik, makannya ikan bang seminggu, kan dekat laut, ikan murah harusnya ikan. Oh kak nggak suka ikan ya Ana ya?
Ya mungkin ini bisa teman-teman lihat keasikannya di KKN ini. Ya, nah bisa dibilang KKN ini teman-teman kelas tempat bukan, event terakhir pressing otak kalian lah sebelum semester akhir nantinya menurut aku ya. Karena beneran pas KKN itu walaupun aku ketua ya, kerjaan aku itu cuma mikirin, wah besok kami mau makan apa ya, besok mau jajan apa ya, gitu. Jadi nggak ada mikirin tugas, sebulan itu cuma ketawa-ketawa sama teman gitu kan. Jadi dinikmati lah momen KKN ini. Jadi kalau emang pengen menikmati momennya antara tematik, PPM, atau apa lah. Kalau tematik smart, Sabtu Minggu malah stres sih kalau kalian lagi semester 5 yang padat ini ya menurut aku ya. Tapi kalau kalian sanggup nggak apa-apa gitu. Asli full ketawa Bang Kea. Bang Kea nih full ini aja. Full hunting apa? Tahlilan. Nah itu trik juga tuh untuk kalian lagi KKN. Tahlilan aja terus guys. Selagi dapat pahala dapat makan juga ya kan. Klaim KKN itu bisa di semester 7 Kak Bang, walau dilakuin libur ini. Setahu aku nggak bisa sih. Karena klaim KKN itu kalau nggak salah sekelompok harus bareng deh. Kalau nggak salah ya. Coba tanya DPL kamu, Abdal. Karena setahu aku harus ini, harus apa namanya? Harus kelompok harus sama. Ya, tergantung DPL kan. Kak Tanti ini dulu KKN rekognisi Sabtu Minggu dia. Jadi dia nggak ngerasain sih nikmatnya KKN yang nginep gitu. Apa Kak Tanti kelebihan KKN rekognisi yang Sabtu Minggu? Nggak keluar duit buat Prokja. Tuh, emang ada plus minusnya masing-masing kan teman-teman. Nggak keluar duit. Nah, kalian jadi lebih hemat. Kalau mau sedikit keluar duit, tematik sama tematik smart mungkin sedikit keluar duitnya. Tapi kalau keluar duit banyak, lumayan banyak sih. Tapi tergantung lagi kalau PPM ya. Kalau kalian hoki dapat random kelompoknya enak. Oh, pelaksanaannya nanti semester 5 ini, Faiza. Kamu ngeklaimnya di semester 6 bisa, Faiza, kalau nggak salah. Ngeklaim KKN-nya. Aku kemarin ngeklaim KKN di semester 6. Ngelakuinnya libur semester 5. Ya, ada lagi pertanyaan KKN? Itu ada yang kelewat Bang pertanyaannya Bang. Pertanyaan siapa nih? Dari Bima tuh. Mana ya tadi? Bang KKN tematik ini change keterimanya gede nggak? Change nggak keterimanya gede nggak kata dia gitu. Kecil sih yang nggak keterima itu. Yang penting kan lengkapi berkas aja, udah itu aja. Lengkapi berkas. Semua berkas lengkapin. Bahkan laporan kalian mau, jujur lah, proposal kalian mau sejelek-jeleknya keterima aku lihat kemarin. Karena aku lihat juga kan. Tapi ini pelajaran dari yang kami kemarin ya, pihak KKN ITERA ini jujur selemot itu ngasih informasi nggak jelas. Jadi kalau kalian di sini kebetulan ada yang lagi jadi ketua atau apa, kalian harus gercep nyari info terus, nyari info ke kelompok lain mungkin atau di Instagramnya harus selalu update lah. Aku bahkan sampai pernah waktu itu informasi tentang KKN ini nggak jelas, tentang pengumpulan resum itu malah diwajibkan tuh ngeresum pembekalan KKN. Tapi linknya aneh, klarifikasinya nggak ada, tapi udah diancam-ancam kami suruh ngumpul terus. Malah gue datangin itu apa gedung TC ITERA, bolak-balik aku ke sana ngenagih ininya link barunya ke dosen. Karena emang selalu itu jujur pihak nggak tahu ya, semoga udah ganti ya kali ya pihak KKN sekarang. Tapi jujur kemarin selalu itu teman-teman. Kalau terkait informasi dan ini mendadak juga. Jadi harus cekatan milih sekira yang cekatan. Nah ini web KKN aja belum ya? Iya, ya betul 5. Bahkan waktu aku ngisi
logbook KKN kami lagi ngisi logbook nih. Terus ada di website itu panduan KKN masih panduan zaman angkatan 22 sih. Betul. Coba Bang. Jadi kalian harus gercep, kalian pilih DPL yang gercep juga. Tematik dan PPM belum ada info kah? Ya. Ini berasa lagi live TikTok terus ada yang komen cuy. Lagi live streaming ya, ngobrol. On mic sih, on mic. Kalau kalian mau nanya. Udah jadi kayak sales KKN nih. Tahu nih. Atau saran aku mungkin kalau emang kalian ngerasa sibuk juga semester 5 ini belum mau KKN, link KP juga bisa teman-teman. KP dulu baru KKN. KKN-nya kalian simpan di semester 6 atau 7. Karena biar asli ini KKN itu momen paling seru menurut. Karena seseru itu KKN. Nggak mikirin tugas apa gitu. Untuk tematik itu dana proja ditanggung sama kampus gak Bang? Kalau tematik biasa enggak ditanggung sama kampus. Tematik smart kalau nggak salah ada, cuman 500.000 kalau nggak salah per kelompok dapat. Kalau di tematik smart ya. Kalau tematik biasa nggak dapat sama sekali. Jadi itu beneran kalian sumbang sum sekelompok. Rame tuh 30 orang. Nih aku spill aja ya, RAB waktu KKN tematik kemarin kami 30 orang. RAB-nya itu sebulan 750.000. Itu udah sama makan, tempat tinggal, pokja, semuanya 750.000 satu bulan. Itu pun kelar KKN-nya sisa per orangnya 200.000. Bukan buat 30 orang Henry, buat satu orang per orang 750.000 per orang. Nah, terus sisanya ke Pahawang. Nah itu sisa duit kami 200.000 per orangnya. Jadi kami bawa ke Pahawang lah kemarin sisa duit sekelompok itu. Makan alhamdulillah enak-enak aja kok. Nah itu kalian harus pada berbaur keluarga lah teman-teman. Sekarang cuma 15 hari sih Bang katanya, setengahnya berarti ya. Betul Faiza, bisa. Iya, tematik sekarang 15 hari. Angkatan 22 juga 15 hari soalnya. Angkatan kami lah yang dapat 30 hari. Ciao. Yang penting kalian pandai lah manage duit sama pilih bendahara yang tepat lah. Konsumsi juga sih perlu diisi konsumsi. Ada lagi pertanyaan tentang KKN teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mungkin kalian kalau yang nggak mau KKN dulu semester ini, mau nyimpan KKN di akhir mungkin. Boleh KP dulu, kita bahas KP bersama Kak Aziza. Boleh lanjut Kak Aziza? Oke. Thank you Akil atas kesempatannya dan juga teman-teman Mixcast ya udah ngundang aku dan juga Bang Akil lah di sini. Jadi ya tadi Akil udah ngejelasin terkait KKN, di sini aku mau ngejelasin sedikit terkait KP. Yang dimana benar tadi kata Bang Akil, kalau misalnya emang kalian belum mau KKN, ya silahkan ambil KP karena KKN dan KP itu nggak saling menjadi prasyarat teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngambil KKN dulu atau KP dulu itu oke-oke aja dan nggak masalah sama sekali. Jadi seperti yang teman-teman pasti udah tahu gitu, KP kerja praktik magang yang dimana magangnya itu 1 bulan teman-teman. Itu nggak beda kok angkatan kalian dan juga angkatan aku. Sama sebulan itu kalian ditaruh di sebuah instansi dan mengerjakan apa yang emang instansi itu butuh. Dan kalau misalnya teman-teman sempat dengar mungkin dari katikat yang lain kayak gue KP gabut atau gue KP nggak ada kerjaan gitu, sebenarnya itu balik lagi kepada mentor dan juga pribadi masing-masing orang. Yang dimana kalau misalnya emang kitanya aktif buat minta project, yang mentor kemungkinan besar akan ngasih data gitu. Tapi kalau misalnya emang kitanya santai-santai aja ya mau nggak mau kita juga bakal sedikit gitu dapat kerjaannya. Nah, kalau misalnya kemarin aku itu kan KKN di semester 4 ya, itu aku ambil KKN internasional, terus di semester setelahnya aku baru ngambil KP. Nah, kalau timeline aku KP, itu kurang lebih kayak gini teman-teman. Jadi di bulan Oktober sampai September itu aku nyari-nyari tempat dan juga coba untuk apply lewat Gmail, lewat website.
Terus setelah itu di bulan September sampai Desember itu baru ada pengumuman apakah aku diterima atau enggak. Nah, cuma catatan dulu buat teman-teman bahwasannya ketika kalian apply itu kalian pertama sebelum kalian apply itu kalian perlu menghubungi instansinya dulu. Jadi ditanyakan dulu apakah mereka lagi buka magang atau enggak. Karena aku pernah nge-apply di salah satu perusahaan, nggak cuma aku doang, teman-temanku juga, itu kita apply di suatu perusahaan dan ternyata dan sepertinya juga perusahaan itu tuh lagi nggak buka magang. Nah, itu kenapa kita bisa tahu bahwasannya perusahaan itu nggak buka magang? Karena pertama, kita di website-nya emang nggak ada timeline untuk magang. Kedua, kita nggak dapat email balasan atau di ghosting. Jadi, dari situlah kita berasumsi bahwasannya, oh kayaknya emang instansi ini tuh lagi nggak butuh anak magang atau lagi nggak buka untuk program magang. Nah, lanjut setelah September dan Desember itu barulah di bulan Januari sampai Februari kalian mulai magang. Nah, ini sebenarnya bulan Januari sampai Februari itu nggak saklek teman-teman, karena ada juga temanku karena dia mulai dari Desember berakhir di Januari. Jadi terserah kalian mau mulai dari kapan, tapi intinya 1 bulan. Nah, di sini ada daftar tempat KP teman-teman 23 dan juga aku. Itu kebanyakan di BPS, ada juga di Telkom, ada di Perpusnas RI, ada di BRIN, ada di BMKG, dan sebagainya. Nah, untuk tempat-tempatnya kalian bisa lihat di websitenya Sains Data, itu ada database KP Sains Data, itu teman-teman bisa lihat kemana aja sih cutting-cutting yang udah KP gitu. Tapi kebanyakan itu di BPS, karena kan BPS di tiap provinsi ada ya teman-teman. Jadi biasanya kita itu sekalian balik kampung, ya sekalian magang juga, sekalian KP, jadi biar sekalian. Nah, ini kalau timeline kalian ngambil KP di semester 5 ini. Di semester 5 ini. Tapi kalau misalnya kalian ngambil KP di semester depan, bakal berubah timeline-nya, karena kan pelaksananya pun juga beda. Nah, itu kalian bisa mulai nyari-nyari perusahaan dan juga apply itu di bulan Maret sampai April, setelah itu April sampai Mei pengumuman, Juni sampai Agustus onboarding. Nah, ini kenapa beda? Kalau misalnya di slide sebelumnya itu kan Januari Februari cuma 1 bulan. Nah, kenapa di slide ini Juni sampai Agustus? Karena kebanyakan yang ketika liburan semester sampai 3 bulan itu ngambil KP-nya sampai 2 bulan, teman-teman. Kalau misalnya aku kan kemarin di Januari itu kan emang waktu untuk liburannya sekitar 2 bulan. Jadi kalau misalnya mau aku padetin 2 bulan nggak cukup gitu. Nah, sedangkan kalau misalnya ngambil di semester depan, itu kan liburannya bisa sampai 3 bulan. Nah, itu bisa teman-teman padetin sampai 2 bulan. Biasanya cutting-cutting yang ngambil KP sampai 2 bulan itu udah include MBKM. Jadi selain SKS KP, itu kalian bakal dapat SKS untuk MBKM. Gitu teman-teman terkait KP. Sangat singkat, karena emang ya gitu aja sih KP. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, silahkan raise hand aja atau tulis di komen. Ada gak guys? Kalau misalnya nggak ada Izin bisa. tanya, Oh ya sorry. Silakan siapa? perkenalkan nama saya Iqbal Kak. Jadi saya mau tanya terkait KP ini. Itu sebelum itu apply-nya kita persiapin apa aja Kak? Jadi kayak misalnya contoh kita persiapin proposalnya Kak atau apa gitu Kak? Oke, thank you Iqbal. Jadi perihal KP itu sebenarnya tiap perusahaan beda-beda. Cuma satu yang pasti mereka itu butuh surat rekomendasi dari kampus kita. Jadi sebelum kita apply itu kita ngurus dulu surat-surat di prodi. Itu ada tanda tangan dari Doswal, tanda tangan dari Kaprodi, tanda tangan dari PJ KP di Sains Data. Jadi kita selesaiin dulu administrasi di prodi, baru bisa kita apply di perusahaan. Nah, biasanya perusahaan itu tuh minta seminimal-minimalnya itu CV. Tapi ada juga yang biasanya minta proposal, ya paling mentok-mentok proposal itu aja sih Iqbal. Jadi mostly itu mereka minta CV sama surat rekomendasi, tapi ada juga instansi, contohnya Telkom sama BI kalau nggak salah, itu mereka juga minta proposal. Jadi dikembalikan lagi kepada instansi masing-masing, cuma seminimal-minimalnya untuk apply itu kalian butuh surat rekomendasi dari kampus. Seperti itu Iqbal, apakah menjawab? Jadi kalau misalnya dari Doswal ini
kan saya misalnya mau KP di semester ini dari Hmm. Dosolnya tuh nggak bolehin kalau misalnya semester 5, bolehnya di semester 6 gitu. Itu berarti kita nggak bisa KP dong, Kak, kalau misalnya belum ada tanda tangan dari dosen walinya. Iya, cuma kalian bisa bantah lagi. Karena kalau misalnya kalian baca di persyaratan KP, itu minimal kalian di semester 4. Jadi nanti silahkan bilang aja ke bapak atau ibunya bahwasannya saya tuh sudah memenuhi syarat untuk KP gitu. Dan gitu sih, Bang. Kemarin udah ngotot-ngotot, Kak, cuman tetap nggak boleh. Oh iya, ya udah deh, semangat. Siapa Iqbal? Tapi Biasanya Iqbal. janganlah. Tapi kan bisa nanya ke Kak Afifah kok, karena Kak Afifah itu dia nggak KKN dulu, jadi dia KP baru KKN. Nah kalian kasih tahu lagi aja dosennya, bahwasannya ya minimal semester 4. Terus izin Pak Bu, bahwasannya angkatan 23 ada loh yang udah KP dulu baru KKN. Karena sayang aja sih kalau misalnya emang kalian liburan lumayan panjang tapi bisa kalian nggak lolos KKN. Sayang aja kalau misalnya kalian malah liburan gitu, mendingan KP sekalian. Kemarin Jadi udah, Kak, tuh kayak angkatan 23 tuh udah banyak, Pak, yang KP di semester 5. Cuman eh, terus dosennya jawab kan kalau misalnya kalau dari saya sih nggak bisa ya gitu dibilangnya. Kok gitu dibilangnya. kalah semangat Iqbal. Jujur juga bingung sih perihal dosen itu kayak mana, karena ya, kita kan yang butuh ya, jadi aku nggak ada saran lain selain ngasih tahu terkait prasyarat dan juga reference to Kak Afifah itu. Tapi Iqbal semester ini mau KKN dulu kah atau KP dulu? Mau KP, Kak, karena KKN udah. Oh, oke, nice, nice. Semangat. Ada lagi kah pertanyaan? Atau udah cukup? Ya, perihal TA nggak usah diungkit-ungkit lah guys. Topik nih tanggal 27. Udah lah, kalian nikmatin aja yang lagi kalian mau kerjain. Kayak pas KP ngapain aja. Seriusan kayak ini ya, live TikTok. Kalau misalnya aku dan yang lain itu pasti nyicil-nyicil laporan KP. Oke, jadi ketika aku KP, itu tuh aku udah mapping lah kayak kira-kira ini sedikit tips juga sih mungkin ke teman-teman semua. Ketika sebelum KP itu sebenarnya kan udah nyiapin gitu loh kayak keahlian kalian di mana dan kekurangan kalian di mana. Terus goal selama kalian KP itu kayak apa gitu. Karena jujur aku waktu KP pertama aku kan unpaid ya. Jadi iya sayang aja kalau misalnya ketika aku KP atau ketika aku magang aku nggak dapet ilmu sama sekali. Jadi sebelum aku KP aku tuh udah punya goals bahwasannya seenggaknya aku bisa nambah skill atau enggak punya beberapa project gitu loh ketika aku magang. Jadi walaupun nggak dibayar seenggaknya ada value dari diriku tuh yang nambah. Nah itu perlu kalian cari lagi lah kayak goals kalian sama KP itu ngapain gitu. Biar ketika kalian KP dan magang itu tuh kalian bisa aktif loh ke pembimbingan lapangan kalian kayak Pak, Bu, saya mau begini-begini. Itu tuh bisa kalian kasih tahu ke pembimbing atau mentor kalian. Dan ketika aku menerapkan hal tersebut, ya tiap minggunya tuh aku dikasih data. Minggu pertama aku dikasih data langsung aku kerjain dan aku selesaiin di minggu itu. Minggu kedua aku setor ke mentor aku, abis itu mentor aku ngasih lagi data karena aku minta datanya. Jadi kalau misalnya dibilang ngapain aja, kalau misalnya aku ya itu ngerjain project dan biasanya kalau project aku itu kebanyakan lebih ke data analis dan juga lebih ke bikin dashboard sih. Aku jarang ngoding. Kalau buat KP kemarin itu aku jarang buat ngoding. Paling ngoding ketika aku laporan KP aja, tapi selama berjalannya KP itu kebanyakan aku lebih ke analisis data gitu. Dan harapannya kalau misalnya teman-teman ngedengar ini, ya kalian nanti kalau misalnya mau KP, punya goals tersendiri aja teman-teman, biar kalian tuh aktif dan juga termotivasi selama KP, karena
aku sering denger lah dari teman-temanku yang lain bahwasannya mereka itu sama KP gabut atau nggak ngapa-ngapain. Ya aku pertanyakan dong kayak itu apakah emang dari mentor kalian yang pasif atau dari kalian yang pasif? Nah biasanya kalau mentornya emang pasif, ya pasti kita yang pasif. Jadi harapannya kalau misalnya emang mentornya pasif, kitanya aktif gitu loh teman-teman. Biar nanti selama magang itu kalian nggak ada kata-kata kalian gabut atau kalian nggak ada project, kurang lebih kayak gitu. Tadi siapa yang nanya? Aku lupa. Boleh nambahin dikit nggak, Za? Silakan. Oke, jadi kalau kalian lagi KP ya, biasanya KP itu di laporan KP itu ada yang namanya kalian bikin sebuah project sih, bisa bilang kayak tugas-tugas kalian sebelumnya lah, bisa ambil ide dari situ. Kalau pengalaman aku sih kemarin, ya betul kata Kak Aziza, kita jangan pasif. Betul aku dapat mentor yang pasif awalnya, cuma setelah aku kasih tahu aku bisa ini, aku bisa itu, aduh malah dikasih kerjaan terus gitu. Nah gitu guys, jadi kalian jangan pasif dan jangan tahu lah pamer skill. Malah sebenarnya aku bilang aku bisa ini bisa itu, padahal aku gak bisa, cuman ngaku-ngaku aja. Tapi ya belajarnya nyambil mengerjakan tugas itu, aku belajarnya sama mentor gitu guys. Ya ini ada pertanyaan lagi nih, Ja. Rafli dulu nih. Aku jujur agak nggak fokus aku ngeliat chat kalian ini. Ah, Oke, mungkin Rafli. aku Mana boleh Rafli? jawab punya Rafli ini nggak? Ya udah, Oh, jawab udah. deh. Dia nanya kenapa tempat lembaga pemerintahan kayak kementerian atau DPR gitu jarang kedengaran yang KP di sana lah gitu. Sebenarnya gini, Bang Ahmad kemarin mau KP di DPR RI, cuman dia dibarain lah sama Doswal karena nggak relevan sama jurusan kita. Itu sih jawabannya. Cuman kalau di instansi pemerintahan kayak BPS itu kan instansi pemerintahan juga, bisa kalau kalian mau di pemerintah ya. Terus kalau untuk kayak bahkan cutting kita ada sih sebenarnya yang di Polda Lampung KP-nya. Itu aku nggak tahu juga itu bisa gimana, karena setahu aku instansi kayak gitu nggak nerima magang deh. Nah, gimana bisanya ya? Nah, itu bakal dipertanyakan. Kalau kalian misalnya keterima tapi perusahaan itu nggak membuka magang, dosen kalian nggak bakal ACC biasanya. Aku malah waktu Oh, dari KP ini DM IG guys. Aku DM hmm, IG, DM IG terus di email gitu. ya, oke. Sebenarnya perihal kementerian dan DPR, ya BPS, Perpusnas, BMKG kan itu juga salah satu kementerian ya teman-teman. Jadi bisa aja sebenarnya kalau misalnya di kementerian, tapi kalau misalnya emang kalian mengajunya lebih kepada badan legislatif atau lembaga legislatif di negara, ya belum ada atau belum pernah gitu loh dari angkatan 23 yang apply ke sana gitu. Dan alasannya kenapa kurang tahu juga. Tadi kalau misalnya dari Bang Ahmad kan seperti itu, tapi maksudnya alasan secara konkret apakah mereka membuka magang atau tidak itu juga kami nggak tahu. Begitu Rafli. Oke, ini di Henry dia nanya terkait alur KP. Jadi apply mandiri dari masing-masing orang, kalau misalnya di HCC minta surat pengajuan ke prodi, habis itu ke fakultas berangkat. Iya, berangkat sih. Cuma berangkat ini lebih kepada kamu mengajukan kepada perusahaannya. Tapi benar kok, alur terkait administrasi sebelum kalian apply ke perusahaannya benar kayak gitu. Harus Oke. dapat surat balasan dari perusahaan yang kalian diterima guys, setelah kasih ke kata berangkat dari Henry ini. Dan ketika kalau misalnya kalian emang nggak keterima juga, biasanya kalau misalnya emang perusahaannya lagi open magang, itu mereka ngasih surat balasan bahwasannya kalian nggak keterima. Cuma kalau misalnya nggak di ghosting, itu biasanya dari Bu Ira ngasih tenggat waktu 2 minggu.
Jadi kalau misalnya kalian selama 2 minggu nggak dibales email kalian atau apply kalian, ya udah berarti emang dianggap kalian nggak keterima di perusahaan yang udah kalian apply sebelumnya. Begitu. Apa jawab? Iya, konfirmasi lagi sih. Terus kalian kalian ngurus administrasi ulang lagi perihal surat-surat itu. Emang tricky jujur KP. Jadi alasan kenapa aku nulis di sini data Novas KP di mana itu biar kalian bisa langsung menghubungin kakak-kakak tingkat kalian gitu, karena ada loh kakak tingkat kalian yang emang punya relasi secara langsung kepada pegawai di instansi ini atau perusahaan ini. Jadi silahkan kalian hubungin aja kakak-kakak nanti biar harapannya bisa dibantu gitu sama kami. Gitu. Terkait KP apakah ada yang mau ditanyakan lagi atau cukup? Oke. Nah, izin Zam, jadi ada Hafiz. Bang, masih boleh nanya perihal KKN? Baru join, Bang. Boleh Hafiz. Masih ada nggak kamu Hafiz? Mau nanya apa Hafiz? Izin Bang, Apa itu Hafiz? perihal penentuan DPL tuh kayak mana ya Bang ya? KKN tematik. Gimana Hafiz? Penentuan DPL. Kita nyari sendiri atau Kalau tematik nyari sendiri Hafiz. Kamu basa-basi dulu lah sama dosen yang kamu mau ngajar itu. Bu, mau jadi DPL nggak? dosen yang sering jadi DPL siapa aja ya Bang ya? Kalau aku kemarin DPL aku Bu Linda. Bu Yuli juga jadi DPL kemarin kalau mau. Kalau data ya, kalau prodi lain kurang tahu. Oke Bang, terima kasih Bang. Sama-sama Hafiz. Bisa aja Rapli. Oke, lanjut ya. Apakah ada lagi? Oke, sebenarnya cukup sih PPT-nya. Terakhir ada word today dari Akil, jadi silahkan Akil dibacakan. Word of today ini inspired by Pak Fajri, teman-teman. Jangan diratapi tapi dijalani, teman-teman. Kalau kalian cuma, KKN, matkulnya ini makin susah gitu, atau KP kepikiran. Kalau dipikiran aja nggak bakal kelar. Yang penting dijalanin aja semuanya. Semangat data science semester 5 mungkin akan menjadi semester tersibuk kalian selama kalian kuliah. Dalam akademik, organisasi, dan pertemanan mungkin. Tapi percayalah semua bisa dilalui kalau kalian mengerjakan semuanya dengan sungguh-sungguh. Kasih musiknya dulu. Rapli mau jadi komisaris apa direktur? Oh ini bukan, aduh bahaya lagi ngomong-ngomong hal kayak gitu di sini. Oke, sekian dari kami teman-teman. Mungkin dari Aziza tambahan mungkin. Dari aku cukup. Mungkin bukan tambahan sih, lebih ke reminder aja bahwasannya kalian nih 24 di sini ada kakak-kakaknya 23 dan feel free aja loh buat kontak mereka dan jangan sungkan gitu. Karena kita masih open kok guys. Karena kita juga belum lulus. Dah itu aja. Aziza aja aku enggak. Aziza aja aku enggak. Nggak bercanda guys. Kak Tanti sih yang nggak mau ditanya-tanya kayaknya. Udah lanjut Kil. Udah. Mungkin karena tadi aku yang buka, aku yang tutup ya teman-teman. Jadi aku tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya data Sena. Baik teman-teman, dengan adanya word today dari Bang Akil pada kesempatan kali ini menandakan berakhirnya acara kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Bang Akil dan juga Kak Ajijah yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dan berbagi pengalaman bersama kami Angkatan 24. Mulai dari persiapan menghadapi semester 5, gambaran persiapan KKN, bahkan hingga KP
Sebelum kita menutup acara kita, mari kita lakukan sesi dokumentasi ya teman-teman. Untuk itu saya undang teman-teman sekalian untuk menghidupkan kameranya terlebih dahulu. Hafiz, on cam Hafiz, kamu telat tadi Hafiz. Hafiz. Waduh, Hafiz dapat nilai E ya. Oke. Oke teman-teman, boleh on cam dulu. Kita hitung ya. Mungkin gaya formal dulu deh. 1, 2, 3. Oke, gaya berikutnya mungkin D aja deh, data. 1, 2, 3. Selanjutnya mungkin gaya bebas, teman-teman. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian dan juga terima kasih banyak kepada Bang Akil dan juga Kak Ajijah yang telah meluangkan waktunya berbincang santai bersama kami angkatan 24. Sekali lagi terima kasih. Dengan demikian berakhirlah rangkaian acara kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.